Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita belajar biologi dengan topik sistem endokrin oleh Adiluddin Hutapea. Apakah definisi dari sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar yang memproduksi hormon. Lalu hormon itu apa maksudnya? Hormon adalah senyawa organik pembawa pesan kimia di dalam darah menuju ke sel atau jaringan tubuh. Apakah fungsinya? Fungsi hormon untuk mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostatis, pertumbuhan, perkembangan seksual, siklus tidur, dan siklus nutrisi. Karakteristik kelenjar endokrin. Kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran. Memiliki sejumlah sel sekretory yang dikelilingi banyak pembuluh darah. Kelenjar endokrin meliputi kelenjar pituitari atau hipofisis yang menggantung pada hipotalamus. Jadi hipofisis berikatan dengan hipotalamus. Kemudian kelenjar tiroid yang ada di leher. Kelenjar tiroid disebut kelenjar gondok. Lalu ada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Ini agak ke belakang di depan kelenjar tiroid. Berikut adalah kelenjar adrenal yang melekat pada ginjal. Lalu ada pankreas. Kemudian kelenjar kelamin atau gonad pada laki-laki disebut testis. Gonad atau kelenjar kelamin pada perempuan adalah ovarium. Kelenjar hipofisis yang berikatan dengan hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian daripada otak depan. Jadi hipotalamus dengan hipofisis atau pituitari saling berikatan. Hipofisis disebut master of gland. Hipotalamus melepaskan hormon pembebas dan penghambat. Hormon pembebas yaitu TRH, thyroid releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, corticotropin releasing hormone. TRA merangsang hipofisis membebaskan TSH atau thyroid stimulating hormone. Demikian juga dengan corticotropin release hormone merangsang hipofisis melepaskan adrenocorticotropin hormon. Hipofisis bagian anterior menghasilkan adrenocorticotropic hormone atau ACTH, prolaktin, thyroid stimulating hormone TSH, follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone atau LH, somatotropin atau growth hormone. Adrenocorticotropic hormone atau ACTH dikeluarkan oleh hipofisis untuk merangsang kelenjar adrenal melepaskan hormonnya. Prolaktin merangsang kelenjar mamai atau susu supaya melepaskan air susu ibu. Jadi kelenjar mamai ada di payudara.
Thyroid Stimulating Hormone TSH merangsang kelenjar tiroid atau gondok untuk melepaskan hormonnya. Follicle Stimulating Hormone atau FSH dilepaskan oleh hipofisis pada laki-laki. FSH merangsang produksi sperma. Pada perempuan, FSH merangsang produksi ovum dan perkembangan folikel. Luteinizing hormone atau LH dilepaskan oleh hipofisis bagian anterior. LH menuju ke testis untuk merangsang sel interstitial memproduksi androgen atau testosteron pada laki-laki. Kemudian LH dibawa ke ovarium untuk merangsang ovarium melepaskan ovum atau disebut ovulasi. Jadi hormon ini diangkut oleh darah. Growth hormone GH atau somatotropin. Fungsinya untuk pertumbuhan dan perbanyakan sel tubuh, contoh tulang dan otot. Apabila kekurangan somatotropin, maka mengakibatkan penyakit dwarfisme atau kerdil. Jadi somatotropin kekurangan pada usia anak-anak mengakibatkan dwarfisme atau kerdil. Lalu kelebihan somatotropin pada saat anak-anak menimbulkan penyakit gigantisme atau tumbuh raksasa. Lalu kelebihan somatotropin pada saat dewasa menyebabkan penyakit akromegali. Kita bisa melihat ruas-ruas jarinya akan makin besar. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok menghasilkan hormon tiroksin triiodotironin yang disusun oleh iodium dan tirolin, kemudian kalsitonin. Fungsinya meningkatkan laju metabolisme. Kalsitonin menurunkan kadar kalsium. Hipotiroidisme anak-anak disebut krenitilisme. Hipotiroidisme pada saat dewasa disebut myxedema. Hipertiroidisme menyebabkan penyakit Graves, di mana bola mata hampir keluar. Iodium menyusun triiodotironin. Bila kekurangan iodium menyebabkan penyakit gondok. Kelenjar paratiroid ini ada di belakang dari tiroid, menghasilkan parathormon yang berfungsi meningkatkan kadar kalsium. Kalsiumnya diambil dari tulang atau diambil dari usus. Kekurangan parathormon menyebabkan kejang otot atau tetanus. Kelebihan parathormon menyebabkan batu ginjal dan osteoporosis karena kristal kalsiumnya mengendap di ginjal. Kelenjar adrenal atau anak ginjal yang melekat pada ginjal ada dua bagian, yaitu bagian korteks yang paling atas dan bagian medula yang paling dalam. Bagian korteks menghasilkan mineralokortikoid, berfungsi untuk keseimbangan elektrolit natrium positif dan kalium positif. Glukokortikoid berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa. Kemudian epinefrin mineralokortikoid dan glukokortikoid sebagai respons stres jangka panjang. Bagian medula menghasilkan epinefrin yang berfungsi untuk meningkatkan frekuensi denyut jantung. Norepinefrin atau noradrenalin berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah dan stimulasi otot jantung. Epinefrin, norepinefrin menaikkan glukosa darah dan respons stres jangka pendek. Pankreas
Disusun oleh sel alfa dan sel beta yang berbentuk seperti pulau-pulau, karena dia sel alfa dan sel beta berkelompok-kelompok seperti pulau yang disebut dengan pulau Langerhans. Sel alfa menghasilkan glukagon, sel beta menghasilkan hormon insulin. Insulin menurunkan kadar glukosa atau gula darah. Glukagon meningkatkan kadar gula darah atau glukosa. Testis. Anatominya sebagai berikut. Melepaskan testosteron. Adalah kelompok androgen berfungsi mendukung pembentukan sperma, pemeliharaan karakteristik seks sekunder. Karakteristik seks sekunder seperti suara besar. Sel Leydig penghasil testosteron. Ovarium. Nah, di dalam ovarium kita melihat ada folikel berisi ovum. Estrogen berfungsi mempertebal dinding rahim, pemeliharaan karakteristik seks sekunder, progesteron untuk mempertahankan ketebalan dinding rahim. Kelenjar pineal yang berada di sisi otak talamus berfungsi mempengaruhi pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Kelenjar timus terdapat di toraks atau di bagian dada, menghasilkan hormon timosin, berfungsi mengendalikan perkembangan sistem imun. Demikian tentang sistem endokrin. Tetap belajar di rumah. Terima kasih.